bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama kami di Doa Kekuatanku channel. Hari ini Sabtu 5 Maret 2022. Doa dan permenungan kita hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Angelika PRR dari komunitas Noemuti TTU NTT. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Renungan telah dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dari komunitas Magnificat Yogyakarta dengan tema Teguhnya Langkahku Karena Lapangnya Cintamu. Mari kita hening sejenak, siapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus agar Ia boleh menyertai kita dalam seluruh hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas rahmat dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada masa pantang dan puasa ini. Kami mohon agar Engkau memampukan kami untuk senantiasa setia dan taat pada niat baik kami dalam tuntunan Roh-Mu, sehingga kami selalu terbuka menerima kehadiran-Mu dan memberi diri diselamatkan oleh Roh-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku."
Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Teguhnya langkahku karena lapangnya cintamu. Menjawab ya pada satu panggilan tentu bukan hal yang mudah. Melangkah pada pribadi yang memanggil kita menjadi pengikutnya tentu butuh banyak pertimbangan. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang berbeda. Meskipun dalam kebimbangan dan keraguan, kita mencoba tetap teguh dalam langkah, karena satu yang kita yakini, cinta Tuhan sungguh lapang bagi kita, sekalipun kita adalah manusia yang lemah dan rapuh. Para sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan tentang Lewi, seorang pemungut cukai, mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat Lewi yang sedang duduk di rumah cukai, Yesus berkata, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Lewi, meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengetahui bahwa Yesus makan bersama dengan Lewi dan sejumlah besar pemungut cukai, maka bersungut-sungutlah mereka kepada murid-murid Yesus dengan berkata, "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Para sahabat yang terkasih, penginjil Lukas menuliskan kisah tentang Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus tentu memiliki tujuan, di mana agar setiap orang menyadari keberdosaannya dan mau meyakinkan kita bahwa cuma orang berdosa yang diutamakan Tuhan dalam karya penyelamatannya. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi merasa diri paling benar. Orang seperti mereka inilah yang tidak memerlukan campur tangan Tuhan untuk diselamatkan. Lewi si pemungut cukai sungguh menyadari dirinya adalah orang berdosa. Ia dengan berani dan dengan langkah yang teguh berdiri meninggalkan segala yang dimilikinya dan mengikuti Yesus. Tentu sungguh satu karya penyelamatan yang luar biasa. Kisah Lewi sungguh memotivasi kita, di mana seorang Lewi sangat terbuka akan karya penyelamatan Tuhan. Ia sadar bahwa Tuhan sungguh mencintainya. Tuhan sungguh datang menyelamatkan dirinya yang adalah seorang berdosa. Karena lapangnya cinta Tuhan dan mau menerima orang berdosa seperti Lewi, maka si Lewi teguh dalam langkahnya mengikuti Kristus, sekalipun harus meninggalkan segala miliknya. Para sahabat yang terkasih, merelakan sesuatu yang sangat kita sukai untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, tentu satu perilaku yang sangat diharapkan pada masa pantang dan puasa ini. Pada masa pantang dan puasa ini kita diharapkan untuk memberi dari yang kita butuhkan, bahkan dari kekurangan kita. Pantang dan puasa bukan saja soal tidak makan, tidak minum, atau tidak berbuat dosa, tetapi tindakan tidak makan dan tidak minum dilatar belakangi oleh hasrat untuk menyerahkan porsi atau jatah tersebut untuk orang lain.
Puasa dan pantang berbeda dari diet dan perilaku hemat untuk sekedar mengurangi pengeluaran. Marilah kita meninggalkan segala hal yang kita sukai, yang menyenangkan kita, atau yang memberi kita kenikmatan dengan berpantang dan berpuasa, agar kita semakin dekat dengan Tuhan dan kita mengalami keselamatan daripadanya. Tuhan datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Maka teguhkanlah langkahmu, sebab lapanglah cinta Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi semua umat beriman, ya Bapa, mampukanlah kami dalam masa pantang dan puasa ini. Semoga kami tetap teguh pada niat kami dalam berpantang dan berpuasa, agar kami mengalami berkat dan keselamatan daripada-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang sakit, ya Bapa, perhatikanlah semua orang sakit di mana saja mereka berada, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga berkat jamahan tangan kasih-Mu, mereka semua boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian negara Ukraina dan Rusia, semoga Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa umat manusia di atas muka bumi ini dan menghentikan peperangan yang terjadi di kedua negara ini dan memberikan jalan damai bagi mereka, sehingga warga di kedua negara ini mengalami ketenangan dan kedamaian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat telah bergabung bersama kami di doa dan permenungan hari ini. Kita jumpa lagi di doa dan permenungan hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.